Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, salam jumpa, mengenang. Masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Terima kasih untuk kesetiaan dari Bapak Ibu saudara-saudara, tetap melayani Tuhan, anak-anak Tuhan, dan semoga ya video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu ini berguna untuk mengembangkan ya pemahaman dan pengetahuan kita untuk mengajarkan firman Tuhan. Teriring salam dan doa buat anak-anak sekolah minggu dan kawan-kawan guru-guru sekolah minggu yang mengenang ya. Tetap setia bersermon, apapun aktivitas profesi kita, tetaplah setia dan mempersiapkan diri. Mari mengenang, kita sudah memasuki di minggu terakhir di bulan Juni, yaitu Kolose 1 ayat 8 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita berjumpa dengan kitab Kolose, dan di kitab Kolose ini secara khusus di perikop ini kita akan berjumpa dengan sesuatu hal yaitu permintaan yang mungkin jarang diingini atau jarang dimohon oleh setiap orang yang percaya kepada Allah Bapa di sorga. Ya, mengenangnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau menekankan satu hal dari perikop ini untuk kita ajarkan. Dan dari satu hal ini kita akan memahami apa kegunaannya dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Ya, mengenangnya. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Paulus berdoa dan dikatakan tidak henti-henti berdoa terhadap jemaat Kolose, dan doanya adalah supaya jemaat di Kolose diberi hikmat dan pengertian yang benar. Ya, mengenangnya, hikmat dan pengertian yang benar. Nah, ini tadi yang kami katakan sesuatu hal, permintaan yang jarang diingini dan dimohon oleh orang percaya kepada Allah Bapa di sorga. Nah, mari coba merenung Bapak saudara-saudara. Jangan-jangan kita guru-guru sekolah minggu juga demikian. Apakah engkau meminta hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan dalam doa-doamu? Ya, mengenangnya. Nah, ini penting sekali Bapak saudara-saudara untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Supaya permintaan mereka juga tidak sama lagi dengan permintaan kita. Ya, mengenangnya ini sering kami jumpai. Kalau misalnya pertanyaan wake sektor lingkungan. Ya, topik doa begitu. Nasoma 5. Nah, Bapak saudara-saudara, kita mau mengajarkan anak sekolah minggu generasi muda kita supaya mereka generasi yang dalam doa-doanya memohon hikmat dan pengertian yang benar yang daripada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, luar biasa doa permohonan Rasul Paulus ya terhadap jemaat di Kolose. Nah, karena memang pada masa itu secara khusus di kitab Kolose, jemaat di Kolose menghadapi banyak filsafat-filsafat
ajaran-ajaran yang kosong, ajaran-ajaran yang sesat, Bapak Ibu. Ya, yang menyesatkan iman mereka. Sehingga Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hikmat dan pengertian yang benar. Nah, apa kegunaan, manfaat, hikmat, dan pengertian bagi orang percaya? Ya. Nah, yang pertama Bapak Saudara-saudara, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, ini sering kami ajarkan Bapak Ibu. Membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama, ini sering kami khotbahkan, sering kami ajarkan. Salah satu permintaan yang sangat diindahkan, disukai Tuhan adalah doa Salomo. Mengenangnya, doa Salomo. Karena engkau tidak meminta nyawa musuh-musuhmu dan lain sebagainya, tapi engkau malah meminta hikmat dan pengertian tentang hukum, maka apa yang tidak engkau minta akan kuberi. Demikian jawaban Tuhan atas doa permohonan Raja Salomo. Nah, jadi kenapa anak sekolah minggu kita memohon hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan supaya mereka mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Ya, mengenangnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidupmu layak di hadapan Tuhan. Ya. Dan berbuah serta bertumbuh. Nah, hikmat dan pengertian ini membuat kita mampu membedakan mana yang layak dan yang tidak layak. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang mengajarkan kita mana yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hikmat dan pengertian membuat kita kuat dalam segala hal. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, kegunaan hikmat dan pengertian yang kita minta dari Tuhan itu, kita menjadi tekun dan sabar menghadapi pergumulan. Hikmat dan pengertian membuat anak sekolah minggu kita itu tekun dan sabar belajar. Walaupun ada pelajaran yang sulit. Tetapi mereka tekun, sabar, terlatih, disiplin. Ya, mengenangnya kita ajarkan ini. Supaya anak sekolah minggu kita itu meminta hikmat pengertian yang daripada Tuhan supaya mereka setia dalam hal belajar. Ya. Nah, yang berikut Bapak Saudara-saudara, hikmat dan pengertianlah yang membuat kita mampu mengucap syukur dengan sukacita. Ya, dengan sukacita kepada Bapa. Walaupun mereka sakit, walaupun mereka sedang sedih, walaupun kita bergumul, tetapi iman kita berkata bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian beberapa hal yang boleh kami jelaskan untuk kita ajarkan kepada anak sekolah minggu kita. Yang jelas pokoknya hanya satu, meminta hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Kita ajarkan anak sekolah minggu kita supaya memohon hikmat yang daripada Tuhan diberikan kepada mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Mereka tekun, mereka sabar, mereka mampu bersyukur. Mereka itu layak di hadapan Tuhan, mereka bertumbuh dalam Tuhan. Ya, mengenangnya. Nah, kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing, di kota, di desa, bagaimana kondisi psikologi anak-anak sekolah minggu kita itu. Supaya kita mampu mengkhotbahkan firman ini sesuai dengan sumber daya manusia, anak-anak yang kita layani. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap berdoa, bercermin kepada firman Tuhan, persiapkan segala sesuatu. Tak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan 7, bulan Juli, ya mengenangnya. Nah, alat peraga pelayanan kita untuk mendukung pelayanan kita, persiapkan dengan baik. Salam Judaism, God bless you non-stop.